Ada yang bilang, katanya lebih enak jadi perintis, bukan pewaris. Emang bener ya kayak gitu? Yuk, kita bahas. Semuanya berawal dari cuplikan video viral soal anak kecil yang bilang dia lebih suka dan lebih pengen jadi perintis daripada pewaris. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Tapi di balik video itu ternyata ada video yang lainnya lagi, yaitu ketika anak itu sedang berjualan nih. Dia jualan makanan minuman gitulah. Banyak yang dia jual di situ, tapi bukan masalah jualannya. Masalahnya adalah dia jualan dengan mobil mewah, teman-teman. Dia pakai mobil Lexus untuk jualan makanan-makanan sederhana kayak gitu. Ini ada apaan ya? Apa sih ini? Dijual cepat. Nasi ayam, chop, susu, topping. Ada jual apa, Dek? Jual rasgol, Kak. Berapaan? 25. 25. Coba 26. Duitnya 26. Ada kembaliannya, Kak. Iya. Yang dimana ini nggak make sense dong. Gitu. Dia pengen jadi perintis nih, tapi dia jualan pakai mobil mewah. Ini kan kontradiktif dong. Berlawanan banget nih pernyataan dia dengan realita yang kita lihat. Karena sepemahaman kita adalah perintis orang yang mulai dari nol, bahkan dari minus. Boro-boro punya mobil mewah ibaratnya. Untuk modal usaha aja mereka harus cari kesana kesini. Dan setelah gua riset mendalam, anak ini ternyata memang dimodalin sama orang tuanya yang emang konglomerat beliau ini. Nah artinya anak ini adalah pewaris, bukan perintis. Yang sebetulnya bisa dibilang kurang pantas lah kalau misalkan dia mau bahas-bahas soal perintis gitu. Atau mau jadi perintis, karena dia sama sekali bukan perintis. Dia itu pewaris. Tapi pertanyaannya adalah, anak ini pewaris. Kenapa dia pengen jadi perintis gitu kan? Karena kalau kita ambil dari sisi positifnya teman-teman. Kita sebagai perintis itu terbiasa dengan ketiadaan gitu. Terbiasa dengan keterbatasan. Sementara pewaris, apa-apa udah disediain. Apa-apa udah ada. Itu bikin para pewaris dan perintis beda pola pikirnya. Gimana maksudnya? Perintis itu karena terbiasa dengan ketiadaan gitu, terbiasa dengan semuanya tuh serba terbatas. Apapun yang mereka lakukan sangat terbatas. Itu bikin otak mereka jalan terus nih. Mereka jadi punya inisiatif yang tinggi. Mereka jadi punya cara-cara sendiri untuk bertahan hidup. Karena apa? Ibaratnya terdesak banget gitu. Situasinya memaksa mereka buat mau gak mau nih gimana caranya gue harus bertahan hidup nih. Gimana caranya besok biar bisa makan lagi gue harus ngapain nih. Sampai segitunya kan perintis tuh. Gue bisa ngomong kayak gini karena memang ya gue juga perintis gitu teman-teman. Gue bukan pewaris di sini. Gue mulai podcast ini juga sama Mas Rio dari nol gitu. Sama teman-teman di Kreatif Bertumbuh tuh mulai semuanya dari nol bahkan dari minus gitu. Gak langsung bagus gitu. Gak langsung tiba-tiba langsung viral dan lain sebagainya. Kita benar-benar mulai dari bawah gitu. Kita berproses sama-sama gitu. Kalau mungkin teman-teman yang lihat podcast kita dari awal, mungkin kelihatan tuh pertumbuhannya gitu. Season ke season gitu. Season 1 mungkin kita ya lebih ke pemikiran Mas Rio sendiri gitu. Karena dia baru mulai saat itu. Season kedua mulai ngobrol bareng kita, gue dan Mas Rio gitu. Mulai juga undang-undang bintang tamu dan lain sebagainya. Mulai juga masuk ke medsos lainnya seperti Instagram. Terus sekarang di season 3 kali ini kita mulai merambah ke YouTube teman-teman. Fullnya udah mulai kita share ke YouTube juga. Selain juga ke Spotify dan media sosial lainnya juga kita tetap jalanin gitu. Entah itu TikTok, entah itu Instagram, semuanya tuh kita jalanin secara paralel. Nah, balik lagi ke soal lebih enak jadi perintis daripada pewaris. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, statement anak ini tuh ada benernya juga. Kenapa? Karena ya tadi, ketika kita jadi perintis, semuanya tuh kita terbiasa mencari sendiri. Otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah. Artinya, kalau misalkan kita perintis nih, tapi kita punya modal yang setara pewaris, itu bakal jadi gila banget tuh. Karena kita punya cara-cara untuk bertahan hidup yang luar biasa, dengan resource yang terbatas aja nih, kita bisa memaksimalkan itu. Apalagi kalau kita punya modal yang lebih banyak seperti pewaris tadi gitu. Itu bakal jadi lebih powerful banget. Tapi kalau dibalik nih, misalkan pewaris, dia dikasih modal sesedikit perintis.
perintis. Itu belum tentu si pewaris ini bakal bisa sehebat perintis ngelolanya gitu. Karena pewaris itu terbiasa dengan semuanya ada, semuanya disediain. Bahkan sampai mungkin juga di rumahnya ya, dia punya asisten rumah tangga, tiap pagi sarapan udah ada di meja, mau apa tinggal minta gitu kan, disediain gitu. Jarang banget mereka tuh kalau pengen sesuatu harus nyari dulu, harus berusaha dulu dan lain-lain. Semuanya tuh udah bener-bener disediain karena mereka pewaris gitu. Dan ya mungkin yang kerja keras untuk mendapatkan itu semua si orang tuanya ini, yang mungkin dulunya bukan pewaris juga, makanya dia merintis biar anaknya bisa jadi pewaris. Tapi kadang-kadang memang justru jadi pewaris ini punya tantangan sendiri karena nama besar dari orang tua, terus jaringan dari orang tua, dan semua privilege yang dikasih orang tua itu nggak menjamin pewaris ini bakal sukses. Karena yang dilihat sama jaringannya orang tua adalah orang tua kalian gitu. Walaupun kalian anaknya A, B, C, D, tetap yang dilihat adalah kinerja kalian. Sehebat apapun orang tua kalian, ketika kalian ya kompetensinya nggak ada gitu, ya tentunya jaringan-jaringan itu nggak berguna gitu. Privilege-privilege itu nggak berguna gitu. Artinya gimana caranya kita memanfaatkan privilege itu. Walaupun sebenarnya banyak ya contoh-contoh kayak anaknya artis gitu misalkan yang dia sukses nih karena dapat privilege dari orang tuanya gitu. Contohnya misalkan Rizky Febian. Rizky Febian itu dia mengaku bahwa saya emang manfaatin privilege ayah saya kok, tapi anak ini punya talenta gitu. Kalian mungkin suka juga beberapa lagunya dan terbukti anak ini punya karya, anak ini berprestasi gitu. Penjualan albumnya juga di tahun-tahun pertama itu termasuk yang paling tinggi. Akhirnya dia bikin label sendiri dan segala macam gitu. Akhirnya dia berdiri di atas kakinya sendiri, walaupun mulainya dari privilege. Karena sesungguhnya adalah nggak masalah kita perintis atau pewaris. Tapi kalau dalam bukunya Angela Duckworth nih yang berjudul Grit, itu yang paling penting adalah gimana caranya kita punya kesadaran diri, punya cara untuk bertahan, untuk kita tuh nggak nyerah di titik terendah sekalipun gitu. Karena itulah yang lebih tinggi nilainya daripada IQ, daripada knowledge, daripada skill, yaitu attitude teman-teman, mental gitu. Mentality yang gimana caranya kalian tuh dalam titik terendah, dalam titik tersulit itu tetap semangat gitu. Itu tetap mau menjalani itu tetap gimana caranya mencari solusi. Karena situasi yang mendesak itu bakal menciptakan karya-karya yang luar biasa. Itu yang sering juga gue lihat dalam hidup gue. Karena gue juga seperti yang gue bilang, gue ini perintis gitu. Di Kreatif Bertumbuh ini semuanya mulai dari nol, bahkan dari minus gitu. Tapi itu justru bikin kita lebih termotivasi karena nothing tulus gitu. Kita nggak punya apa-apa untuk kita takutkan gitu. Nggak ada yang ya kalau misalkan ini dirasa gagal, ya udah tinggal evaluasi aja. Evaluasi harapannya bakal terus bertumbuh gitu. Nah tapi kalau misalkan kita pewaris tadi kan, kalau misalkan kita gagal, kita kehilangan modal yang gede gitu misalkan. Walaupun tetap bakal dikasih lagi nih misalkan, karena pewaris kan lumayan unlimited nih resource-nya gitu. Ketika modalnya habis, kasih lagi. Pada akhirnya pewaris ini nggak punya mental tadi bertahan hidup, bertahan di masa sulit yang dipunyai dari perintis. Karena sesungguhnya mental itulah yang bikin justru perintis ini bisa lebih baik daripada pewaris. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Ada benarnya dari kata-kata anak ini, lebih baik jadi perintis daripada pewaris. Daripada kalian pewaris tapi nggak punya mental seperti perintis. Mungkin segitu dulu ya untuk episode kali ini. Gue Rizal dari Kreatif Bertumbuh. See you in the next episode.